Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Para jemaah yang saya hormatin, yang dimuliakan Allah, yang pada hari ini adalah hari puasa yang pertama, semoga kita semuanya diberikan kekuatan oleh Allah, diberi kekuatan iman, diberi kekuatan ihsan, dan diberi kekuatan Islam, sehingga kita bisa melaksanakan puasa ini sampai 30 hari, sampai selesai dalam keadaan iman kita tambah kokoh, iman kita tambah kuat, dan Islam kita tambah yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah, para shaimin, shaimat yang dimuliakan oleh Allah, pada kali ini saya akan membahas tentang kitab, namanya kitab Usfuriyah. Nah, kitab Usfuriyah, insyaallah dalam bulan suci Ramadan ini akan dibahas kitab ini yang menjelaskan tentang hadis berserta cerita-cerita orang-orang soleh, cerita-cerita sahabat yang terkait, yang berkaitan, yang mengalami sesuai dengan hadis-hadis Rasulullah Muhammad SAW. Para jamaah, para shaimin, shaimat yang dimuliakan oleh Allah, hadis yang pertama adalah al-hadithul awal. Hadis yang pertama, an Abdillah bin Umar, yang diriwayatkan oleh dari Abdillah atau Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, semoga Allah ta'ala meridhai, yaitu Abdullah bin Umar anhuma. Qala, berkata Abdullah bin Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ar-rahimun, belas kasihanlah kalian semua, belas kasihanlah kalian semua, yarhahumuhumur rahman, maka Allah Ta'ala akan mengasihani, akan berbelas kasihan kepada kita. Berbelas kasihan di sini umum. Silahkan para jemaah semuanya untuk berbelas kasihan. Baik itu berbelas kasihan kepada orang-orang manusia, baik berbelas kasihan kepada tumbuh-tumbuhan, berbelas kasihan kepada hewan, berbelas kasihan kepada makhluk-makhluk lainnya. Masyiral hadirin, para jemaah, para shaimin, shaimat yang dimuliakan oleh Allah. Apa lanjutan hadis ini? Irhamu man fil ardi, belas kasihanlah kalian apa-apa yang ada di bumi. Semua yang ada di bumi, berbelas kasihanlah kepada sesama, kepada tumbuh-tumbuhan tadi, kepada hewan, kepada siapa saja. Jangan kita berbelas kasihan melihat suku. Jangan kita berbelas kasihan melihat daerah. Jangan kita berbelas kasihan melihat ini, karena ini, etnis ini. Jangan. Gimana caranya? Semuanya fil ardi.
yang ada di muka bumi ini semuanya dianjurkan oleh Rasulullah untuk berbelas kasihan, untuk kita saling berkasihan kepada umat-umat, baik umat beragama, baik secara bersaudara secara Islam, yaitu adalah bersaudara secara beragama Islam. Kita berbelas kasihan. Kemudian bersaudara di tanah air, setanah air, kita berbelas kasihan. Kita bersaudara ikhwan atau bersaudara bukan agama, bukan tanah air, akan tetapi sama-sama manusianya kita berbelas kasihan. Tidak memandang bulu, tidak memandang suku, tidak memandang bahasa, tidak memandang kriteria, dan tidak memandang siapapun. Mari kita berbelas kasihan. Apabila kita melakukan itu, yarhamukum man fis sama, maka penduduk langit akan berbelas kasihan kepada kita semuanya. Para jemaah yang dirahmati, para so'imin, so'imat yang dimuliakan oleh Allah. Selanjutnya setelah ada hadis ini ada cerita. Al-khabar bitamamihi wa fi muwafiqihi muwafiqatin hadal hadis. Dan di sini ada cerita cocok sekali dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Hikayatun, cerita. An Umar radhiyallahu ta'ala anhu, dari sahabat Umar radhiyallahu ta'ala anhu, kana yamshi, berjalan. Siapa itu? Kana yamshi, berjalan sahabat Umar bin Khattab, sahabat Umar, fi sakakil madinati, di pedalaman kampung kota Madinah. Sahabat Umar berjalan di pedalaman di kampung kota Madinah. Fara'a, maka Sayyidina Umar melihat sobiyan, anak kecil. Melihat anak kecil lagi jalan-jalan, di perkampungan. Biasanya kali di perkampungan itu kan banyak macam-macam orang-orang desa yang beraktivitas sesuai dengan kultur mereka itu. Dan di sini ada anak kecil yang sedang bermain. Bermainnya apa? Kana fiyadihi, ada di tangannya anak kecil tersebut usfurun, ada burung, kalau kita menyebutnya burung emprit. Nah, usfur ini ada artinya burung emprit atau burung yang paling kecil, bukan burung gereja ya, yang agak ini lagi. Emprit, usfur. Wa kana yal'abu, maka anak ini mempermainkan burung bihi, karena burung ini mempermainkan burung itu, ditegang, diikat kakinya, dilempar ke atas, ditarik lagi, dipegang lagi, dibuat mainan lagi. Pokoknya burung ini dibuat mainan. Farahimah Umar dzalikal usfurah, maka Sayyidina Umar berbelas kasihan. Ya Allah, ini ada burung kecil dibuat mainan oleh anak-anak. Kasihan sekali Sayyidina Umar. Yang Umar ini radhiyallahu ta'ala anhu, kasihan sekali. Umar ini kasihan. Kemudian
Fashtarahu minas sabi. Karena dari kasihannya tadi itu langsung menawar kepada anak kecil tadi, wahai anak kecil, aku kasihan terhadap burung itu, janganlah engkau buat mainan, maka dari itu aku akan beli berapapun yang engkau mau, aku akan beli dari anak kecil tersebut. Fa'ataqahu. Maka ketika dibeli, Said Umar langsung melemparnya, langsung dibebaskan. Jadi terbang, burung tersebut terbang bebas, tidak dibuat mainan anak kecil lagi. Para jemaah sekalian dan para shaimin, shaimat yang dimuliakan oleh Allah, falamma tuwaffiya Umar radhiyallahu taala anhu, setelah Umar meninggal radhiyallahu taala anhu, ra'ahul jumhur, maka melihat jumhurul ulama, para wali Allah melihat terhadap Umar ini. Fil manami, melihat bermimpi, melihat Umar ini di dalam mimpinya tersebut. Fasa'aluhu an halihi, maka Sayyidina Umar ada di dalam kuburan tersebut dan ditanya oleh para ulama tentang keadaannya di dalam kuburan. Faqalu, maka jumhurul ulama berkata kepada Umar, ma fa'alallahu bika, apa yang Allah perbuat terhadapmu wahai Umar? Apakah engkau diampunin? Apakah engkau disiksa? Apakah engkau dibuat sengsara? Apakah engkau yang lainnya? Ditanya oleh jumhurul ulama. Qala ghafarali. Umar berkata kepada jumhurul ulama, alhamdulillah, Allah Ta'ala mengampuniku, wa tajawazani, dan menyelamatkanku. Allah Ta'ala wa tajawaza anni, Allah Ta'ala menyelamatkanku. Qalu, dan para jumhurul ulama berkata, bi ayyi syai'in, dengan sebab apa engkau itu diampunin dan diselamatkan oleh Allah? Bijudika, apakah dengan disebabkan gara-gara engkau itu sangat dermawan? Au bi'adlika, atau gara-gara keadilanmu? Au bizuhdika, atau gara-gara zuhudmu yang selalu beribadah kepada Allah Ta'ala, meninggalkan hal-hal yang kecil yang dilarang oleh Allah. Kemudian masyiral muslimin rahimakumullah, para jemaah hadirin hadirat, para shaimin shaimat yang dimuliakan oleh Allah rahimahumullah. Qala, berkata Sayyidina Umar, berkata Umar, lamma wada'tumuni, ketika engkau meletakkan aku, ketika kalian meletakkan aku fil qabri, di dalam kuburan, wasatartumuni, dan menutupku, biturabi, dengan debu, aku ditutup oleh engkau semuanya, wataroktumuni, dan engkau meninggalkan dan kalian meninggalkanku semuanya, wahidan, dengan sendirinya. Ketika dalam kubur kita sendirian,
Tidak ada yang mau menemani kita semuanya. Tidak ada yang peduli terhadap kita kecuali amal kita. Engkau meninggalkan aku, kata Sayyidina Umar. Kalian meninggalkanku. Kalian telah meninggalkanku. Aku diletakkan sendirian di dalam kuburan. Fadakhalah, maka masuk pada waktu itu kalian keluar daripada kuburan. Kalian keluar, kalian berjalan kembali kepada rumah kalian masing-masing. Fadakhala alayyah, masuk malakani, dua malaikat. Muhibani, yang sangat menakutkan. Malaikat ini sangat menakutkan. Tara akli, hilang akalku. Akalku hilang. Warta'adat mafasili, anggota badanku gemeter. Semuanya badanku gemeter. Min haibatihima, saking takutnya terhadap kedua malaikat itu, namanya Munkar dan Nakir. Wa akhadhani, dan memegang kedua malaikat tersebut. Wa ajlisani, kemudian aku didudukkan oleh kedua malaikat tersebut. Wa arada ayyas alani, kemudian mereka menanyakan, pengen menanyakan sesuatu kepadaku. Pengen menanyakan sesuatu kepadaku. Fasami'tu nidaan, maka pada waktu itu saya mendengar suara. Minal hatifi, suara tanpa rupa. Dia cuma suara saja, tanpa rupa. Tidak ada bentuknya, tidak ada wujudnya, cuma suaranya saja. Utruka, tinggalkanlah kalian. Jangan abdi, tinggalkanlah kalian berdua. Hambaku ini tinggalkanlah. Wala tukhawwifa, jangan kalian takut-takuti. Hambaku ini jangan engkau takut-takuti. Kata suara tadi itu yang tanpa rupa, tanpa wujud. Para jamaah shaimin, shaimat yang dirahmati oleh Allah, apa lanjutan cerita tersebut? Fa inni rahimtuhu, maka sesungguhnya aku telah memelasi, merahmati, berbelas kasihan kepada hambaku tersebut. Wa tajawaztu anhu, dan saya telah memaafkan hambaku tersebut. Li'annahu rahima usfuran fid dunya, karena hambaku ini telah membebaskan, yaitu burung usfur selama hidupnya di dunia. Farahimtuhu fil uqba, maka sekarang akan aku bebaskan, akan aku belas kasihani hambaku ini yang di akhirat. Ma'asyiral muslimin, para jemaah, para hadirin, para penonton semuanya, para shaimin shaimat yang dirahmati oleh Allah, janganlah kita meremehkan hal-hal yang kecil. Karena kadang-kadang kita diridhoi oleh Allah Ta'ala, dirahmati oleh Allah Ta'ala, bukan hal yang besar. Belajar oleh Umar ini radhiyallahu an,
yang beliau diampuni gara-gara cuma berbelas kasihan kepada burung usfur atau burung emprit. Banyak cerita yang sangat populer di kalangan kita. Ada Imam Ghazali. Beliau diampuni oleh Allah Ta'ala gara-gara mengasih minum seekor lalat. Seekor lalat kecil ketika beliau menulis di dalam kitabnya. Kemudian ada seekor lalat yang mau minum di dalam tintanya tersebut. Dulu menulisnya pakai tinta. Kemudian ada lalat yang mau minumnya. Ternyata oleh Imam Ghazali dibiarkan sehingga lalat tersebut minum sampai kenyang. Kemudian pergi baru dilanjut lagi. Disitulah rahmat Allah turun. Ridho Allah turun. Maka para so'imin, so'imat, para jemaah hadirin hadirat, kita jangan meremehkan hal-hal yang kecil. Takut hal yang kecil tersebut rahmat Allah Ta'ala turun kepada kita, dan disebabkan itu juga kita bisa terselamatkan dari siksa api neraka. Akhiran dari saya, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.